Oke guys, ini pembahasan dari latihan ulangan kalian. Semoga dengan pembahasan ini kalian bisa dapat nilai yang bagus di ulangannya ya. Tapi itu tetap harus dengan latihan dan kerja keras, oke? Suku ketiga suatu aritmatika adalah 11. Jadi saya tulis U3 nomor 1. U3 itu sama dengan 11. Jumlah suku ke-6 hingga suku ke-9 adalah 134. Nah, suku ke-6 sampai suku ke-9 dijumlahin itu U6, U7, U8, U9 sama dengan 134 ya. Nah, ini adalah barisan aritmatika. Jadi kita pakai rumusnya yang A ditambah UN A ditambah N-1 kali B. Nah, saya punya trik cepatnya. Jadi kalau kalian ketemu U3 itu pasti langsung nulis A tambah 2B ya. Untuk aritmatika A tambah 2B. Duanya dari mana? Dari 3 kurang 1. Masukin rumus tapi lumayan hemat satu baris ya. Ya, ini berarti U6 A tambah 5B. U7 berarti A tambah 6B. U8 berarti A tambah 7B. U9 berarti A tambah 8B. Sama dengan 134. Nah, ini tambahin A tambah A tambah A tambah A 4A. 4A ditambah 11, 18, 26, 26B sama dengan 134. Terus yang ini kita bisa kali 4 dulu biar nanti eliminasinya gampang ya. Ini kali 4. Jadinya 4A tambah 8B sama dengan 44. Nah, baru ya ini sama ini dia eliminasi. Yuk, eliminasi berarti 4A tambah 26B sama dengan 134. Terus 4A tambah 8B sama dengan 44. Kita kurangin aja. Jadinya 18B sama dengan 90. B-nya sama dengan 5. Kemudian kita masukin B-nya ke sini. Jadinya A ditambah 2 kali 5, 10 sama dengan 11. A sama dengan 1. Nah, dapat A-nya 1, dapat B-nya 5. Yang ditanya adalah suku pertama dan beda 1,5. Betul ya? Oke, next nomor 2. Nomor 2 saya punya suku pertama dari aritmatika adalah 2X. Suku keduanya 4X tambah 1. Suku ketiganya adalah 14. Nah, ini adalah 3 suku pertama dari barisan aritmatika. Barisan aritmatika itu artinya selisihnya harus sama. Berarti kita cari beda dulu. Bedanya yang pertama dari yang ini sama ini. 4X tambah 1 dikurang 2X. Berarti sama dengan 2X tambah 1. Nah, terus beda yang kedua, kita carinya dari yang ini sama yang ini. Berarti 14 dikurang buka kurung 4X tambah 1. Jangan lupa kalau kurang ada kurungnya ya. 14 kurang 4, 10. Min masukin ke dalam. Salah. Ini ada X-nya. 14 kurang 1, 13 guys. Min 4X gitu. Beda yang pertama sama yang kedua itu harus sama. Karena aritmatika itu syaratnya bedanya harus sama. Berarti saya harus tulis 2X tambah 1 itu sama dengan 13 min 4X. Pindahin 4X-nya jadi 6X sama dengan 12. X sama dengan 2. Dah, dapat X sama dengan 2 ya. Kemudian kalau kita masukin ke sini lagi jadinya 4. 2 kali 2 4. 4 kali 2 tambah 1 9. 14-nya ya tetap 14. Ini tanya suku ke-10. Sebelum kita nyari suku ke-10, kita tulis dulu A-nya. A-nya adalah 4. Terus bedanya dari 4 ke 9 berapa? 9 kurang 4, 5 ya. Yang ditanya adalah suku ke-10, berarti U10. U10 sama dengan A tambah 9B, guys. Pakai yang cepatnya ya. A-nya itu 4, 9-nya kali sama 5. 45 tambah 4, 49 guys. C. Nomor 3. Nomor 3 kita punya SN. Kalau kamu dikasih tahu suatu rumus di soal, itu tinggal masukin N sama dengan 1 sama N sama dengan 2 ya. Kita cari S1. S1 itu artinya masukin 1. 1 kuadrat tambah 5 kali 1. Jadi hasilnya adalah 6. Nah, kalau udah dapat S1, S1 itu selalu artinya masih U1. Ya, karena masih satu suku pertama. Terus kita cari S2. S2 berarti masukin 2. 2 kuadrat tambah 5 kali 2 itu sama dengan 10 tambah 4. 14 ya. Nah, tapi S2 itu artinya adalah S2 itu artinya suku pertama ditambah suku kedua. Karena S itu jumlah. Berarti suku pertama tambah suku kedua itu harus sama dengan 14. Dan suku pertamanya udah dapat 6. Masukin sini. 6 tambah U2 sama dengan 14. Dapat U2. U2-nya sama dengan 8. Nah, dapat U2-nya sama dengan 8, U1-nya 6. Berarti barisannya adalah 6,8, titik-titik ya.
Katanya suku ketiga yang ditanya. Ya udah gampang. Ini tambah 2, berarti tambah 2 lagi 10. Lanjut nomor 4. Suatu deret aritmatika mempunyai 25 suku. Berarti N-nya ada 25 suku ya. Suku kelima adalah 4, U5 sama dengan 4. Suku terakhirnya 14. Suku terakhir itu berarti U25. Karena dia punya 25 suku sama dengan 14. Nah, dari yang atas dulu pakai cara cepat yang tadi, berarti A tambah 5 kurang 1, 4B sama dengan 4. Yang ini berarti A tambah 25 kurang 1, 24B sama dengan 14. Langsung eliminasi aja guys. A-nya hilang. Ini tinggal minus 20B. Yang ini minus 10. Berarti B-nya dapat setengah. Nah, dapat B-nya setengah. Masukin ke sini buat dapetin A. A tambah 4 kali B. B-nya setengah sama dengan 4. A sama dengan 2. Nah, dapat A-nya sama dengan 2. Gitu ya. Dah, pertanyaannya adalah jumlah semua suku. Karena sukunya ada 25, berarti yang ditanya adalah S25. S25 rumusnya apa? N per 2 buka kurung 2A tambah N-1 kali B. Gitu. Jadi hasilnya N per 2. 25 per 2 buka kurung 2 kali A. 2 kali 2 ditambah 25 kurang 1. 24 kali B-nya setengah. Hitung guys. 25 per 2 biarin dulu. Ini 4 tambah 12, 16. Coret-coret 8. 8 kali 25, 200. Jawabannya adalah bebek. Lanjut nomor 5 guys. Nomor 5 ada jumlah 12 suku pertama. Berarti saya tulisnya S12 ya. S12 itu jumlah 12 suku pertama adalah 168. Bedanya adalah 2. Langsung masukin rumus. S12 rumusnya apa? S12 itu rumusnya N per 2 buka kurung 2A tambah N min 1 dikali B gitu. Nah, S12 nya kamu boleh masukin 168 karena tadi dia bilang S12 nya sama dengan 168. Ini hitung dulu aja. Oh, B nya punya guys. B nya masukin dong ya. B nya masukin berapa? Ini ada 2. Masukin 2. Berarti 2A ditambah berapa ini? 11, 22 ya. Oke, kali silang. Jadi 168 dikali 2 dibagi 13 ya. Ini kali 2 bagi 13 sama dengan 2A tambah 22. Ini coret dulu. 1 bisa coret nggak? 48 138. Oh, nggak bisa guys. Oke, udah biarin aja. Terus dari sini kenapa 13 ini ya? 12 satu guys. Ini 12. 12. Nah, ini bisa dicoret jadi 6, ini coret lagi jadi 48 itu 8, 28. Oke, 22-nya pindah guys. 28 kurangi 22 sama dengan 2A. 6 sama dengan 2A, berarti A-nya sama dengan 3. Yes, dapat A-nya 3. Terus kita udah dapat B, udah dapat A, yang ditanya suku pertama sih. Suku pertama ya udah langsung aja jawab 3 ya. Oke, lanjut. Nomor 6. Nomor 6 dikasih tahu UT dari suku barisan aritmatika adalah 25. Bedanya adalah 4. Suku kelimanya adalah 21. Nah, ini diketahuinya. Yang ditanya jumlah semua suku. Ya, jadi kita harus tahu sukunya ada berapa banyak. Caranya pakai UT dulu. Atau pakai U5 dulu deh. U5 itu rumusnya apa? A tambah 4B. Yang cepat aja ya, 21. Berarti A ditambah 4 kali B. B-nya ada nih 4. Masukin. Jadi 16 sama dengan 21. A sama dengan 5. Nah, dapat A-nya 5, baru masuk ke UT. UT rumusnya adalah A ditambah UN bagi 2 untuk aritmatik. Masukin 25 sama dengan A-nya 5 ditambah UN. UN-nya adalah nggak tahu. Dibagi 2. Kali silang 50 sama dengan 5 tambah UN. Berarti UN-nya adalah 45. Nah, dapat UN 45. Tapi kan kita masih nggak tahu N-nya berapa kan. Nah, kita cari N-nya dari si UN ini. 45 lanjutin lagi sama dengan UN. UN itu rumusnya A tambah N-1 kali B kan. Jadi 45 itu sama dengan A-nya 5. N-1-nya nggak tahu berapa. B-nya adalah 4. Nah, jadi 45 sama dengan 5 ditambah 4N minus 4. Capit-capiting ya.
45 sama dengan 1 tambah 4N. Pindahin satunya jadi 44 sama dengan 4N. N-nya sama dengan 11. Nah, dapat N-nya 11. Yang ditanya bukan N lagi guys. Yang ditanya jumlah semua suku. Berarti masih belum selesai. Berarti yang ditanya adalah jumlah 11 suku. Rumusnya N per 2 buka kurung. Nah, ini boleh pakai yang 2A tambah N-1 kali B. Atau bisa juga kamu pakai yang cepatnya yaitu A tambah UN. Karena UN-nya kita udah tahu ya. Jadi 11 per 2 buka kurung, A-nya adalah 5, UN-nya tadi 45. Yang mana? Yang ini sama yang ini ya. Jadi hasilnya 11 per 2 kali 50. Coret-coret 25. 25 kali 11, 275. 275. Cek. Nomor 7. Nomor 7 kita punya 101, berarti A-nya adalah 101. Bedanya kita hitung dulu, jadi 99 kurangi 101. Berarti hasilnya adalah min 2. Terus dia kasih tahu UN-nya adalah 1. Ya udah masukin aja. A tambah N-1 kali B sama dengan 1. Masukin A-nya 101 ditambah N-nya nggak tahu berapa ditanya kali B-nya min 2 sama dengan 1. Berarti 101 min 2N plus 2 cepit-cepiting ya sama dengan 1. Ini ke sini, ini ke sini. Berarti min 2N tambah 103 sama dengan 1. Min 2N sama dengan min 102. N sama dengan 51. Nah, N-nya 51 guys. Ini tanya kebetulan N berarti selesai. Lanjut nomor 8. Nomor 8 kita punya angka 2. Kemudian mau disisipin 5 bilangan. 1, 2, 3, 4, 5. Di antara 2 dan 26. Berarti yang ditanya jumlah semua bilangan. Oke, kita harus cari dulu bedanya ya. Beda yang lama itu sama dengan 26 kurang 2. Sama dengan 24. Nah, terus kita cari yang baru. Ya, yang baru rumusnya apa? Beda yang lama dibagi K tambah 1 ya, sisipan. Beda yang lama adalah 24. K-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. K-nya adalah yang disisipin ya. 5 tambah 1 sama dengan 4. Nah, dapat beda yang barunya adalah 4 guys. Ini saya hapus dulu. Oke, nah kalau udah berarti jumlahnya dijumlahinnya itu harus plus 4. Jadi 6 plus 4 jadi 10 plus 4 jadi 14 plus 4 jadinya 18 plus 4 jadi 22. Yang ditanya adalah jumlah semua sukunya. Nah, ini karena sukunya cuma dikit, kamu boleh tambahin satu per satu atau pakai rumus S7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena kita punya 7 suku ya. Rumusnya N per 2, buka kurung 2A. 2 kali A, A-nya adalah 2, ditambah N-1, 7 kurang 1 dikali B. B-nya adalah 4. B-nya jangan pakai 24 ya, pakainya yang udah jadi 4. Sama dengan 7 per 2 dikali 4 ditambah 24, 28. 14 kali 7, 98. Nah, ini jawaban untuk nomor 8. Tapi, soal ini itu sebenarnya kalian bisa jawab tanpa mencari bedanya dulu, beda yang baru ya. Caranya gimana? Nah, kita punya gini lagi. Ini adalah suku pertama kan. Ini adalah suku ke-7 berarti. Kalau kita bikin gambar diagramnya kayak gini, berarti itu suku ke-7. Berarti yang ditanya S7 kan. S7 itu rumusnya 7 per 2. Nah, kita pakai rumusnya yang A tambah UN. A-nya adalah 2, UN-nya adalah 26. Jadi hasilnya 7 per 2 kali 28. 98 tuh. Sama aja dan lebih singkat. Ya, jadi kalau ada yang lebih singkat, kenapa enggak? Oke, next nomor 9. Jumlah di antara 100 dan 300 yang habis dibagi 5. Sebutin dulu angka-angkanya apa aja. Yang pertama adalah 105, kemudian 110, dan seterusnya sampai 295 ya. Kalau antara itu berarti 100 sama 300 nya nggak boleh ikutan. Terus yang 295 ini adalah UN kan. Nah, UN itu rumusnya A tambah N-1 kali B. Saya mau cobain cari dulu si N-nya berapa. A-nya siapin dulu, 105. Bedanya adalah 110 kurangi 105. 5. Masukin sini ya. Jadi UN-nya adalah 295 sama dengan A-nya adalah 105 ditambah N-1-nya nggak tahu, bedanya adalah 5. 295 sama dengan 105 ditambah kali capit kepiting 5N minus 5. 295 sama dengan 100 tambah 5N. Pindahin 100-nya. 195 sama dengan 5N. Berarti N-nya adalah 39.
Nah, udah dapat N-nya 39, baru kita masukin. Tunggu, ini benar nggak sih? Oke, anggap benar lah ya. Nah, dia minta jumlah seluruhnya. Berarti kita harus cari S39 ya, karena ada 39 suku. S39-nya pakai rumusnya yang N/2, buka kurung A-nya adalah 105, tambah UN. UN-nya adalah 295. A tambah UN ya. Kalau perlu catat guys, di video saya nggak ada. Karena itu rumus tambahan. Jadinya hasilnya 400 guys. 400 coret-coret 200 kali 39 7.800. Betul. Lanjut nomor 10. Nah, nomor 10 kita punya panjang tali yang dipotong-potong ya. Jadi kita punya tali panjangnya 246 ya. Kalau kita gambar dulu, ini talinya panjangnya adalah 246 dipotong-potong, tapi besar potongannya itu beda-beda. Makin lama makin panjang ya, dipotong 12. Oke. Jumlah 3 potong yang pertama. Nah, karena potongan yang 3 pertama ini kita nggak tahu apa, jadi yang pertama kita misalkan sebagai A. Dan karena ini membentuk barisan aritmatika, berarti yang kedua pasti A plus B. Yang ketiga pasti A plus 2B ya. Berarti U1 tambah U2 tambah U3 itu harus sama dengan, katanya 3 terpendeknya adalah 21. Dah, tambahin dulu. A tambah A tambah A, 3A. B tambah 2B, berarti 3B sama dengan 21. Ini kita bagi 3 dulu biar angkanya kecil. A tambah B sama dengan 7. Biarin dulu aja. Kita pindah ke 246. 246 itu adalah panjang tali mula-mula. Berarti ke 12 potong ini kalau kita tambahin itu harus sama dengan 246 kan. Jadi kita tulisnya S12. S12 itu harus 246. S12 rumusnya apa? S12 rumusnya 12 per 2 buka kurung 2 kali A ditambah N-1 12 kurang 1 kali B sama dengan 246. Dicoret dulu jadi 6, berarti 6 buka kurung 2A tambah 11B sama dengan 246. Ini kita bagi 6 semua, jadi 6-nya pindah ke sana ya. Sisanya tinggal 2A tambah 11B sama dengan bagi 6, 41 guys. Nah, ini biar gampang nanti kita kali 2 dulu yang ini. Jadi 2A tambah 2B sama dengan 14. Baru bisa dieliminasi sama yang ini. Ya, eliminasi guys. Yang besar kita simpan di atas, 11B sama dengan 41. Yang kecil kita simpan di bawah biar gampang hitungnya, sama dengan 14. Kita kurangin, berarti jadi 9B sama dengan, ini berapa nih? 27 ya. Berarti B-nya sama dengan 3. Udah dapat B-nya 3, masukin ke salah satu, ke sini aja biar gampang. A tambah B, B-nya 3 sama dengan 7, A sama dengan 4. Nah, dapat A-nya sama dengan 4, B sama dengan 3. Yang ditanya adalah panjang potongan yang paling panjang. Yang paling panjang itu yang paling ujung sini nih. Artinya dia tanya U12. Kita hitung U12. U12 itu sama dengan A tambah N-1 dikali B. Berarti A 4 ditambah 12 kurang 1, 11 kali B-nya 3. 33 tambah 4, 37. Jawabannya 37, betul ya. Next, nomor 11. Nomor 11 kita punya suku pertama adalah 3, berarti A-nya sama dengan 3. Suku ke-9-nya adalah 768. Nah, suku ke-9 itu rumusnya A tambah 8B sama dengan 768. 3 ditambah 8B, masukin A-nya ya, 768. Berarti sebentar. Nomor 11 geometri guys, salah ya. Geometri. Nah, kalau geometri cara cepatnya gini. Ini kan U9. 9 kurang 1 berapa? 8 ya. Berarti kita tulisnya AR pangkat 8 langsung. AR 8 sama dengan 768. Nah, masukin A-nya 3 kali R pangkat 8 sama dengan 768. Berarti R pangkat 8 sama dengan bagi 3. Bagi 3 berarti 256. Ya, terus jadi R-nya adalah akar 8. Nah, cara mindahin pangkat itu gini. Kalau pangkat 8 berarti pindahnya jadi akar 8 dari 256. Terus yang harus kalian tahu adalah kalau akar genap itu depannya harus ada plus minus. Ya, jadi hasilnya adalah plus minus. Akar 8 dari 256 caranya bagi 2, 128. Bagi 2 lagi,
berapa nih? 64 bagi 2 lagi 32, bagi 2 lagi 16, bagi 2 lagi 8, bagi 2 lagi 4, bagi 2 lagi 2. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kalau akar 8 berarti kita cari yang kembar 8. Karena 2-nya ada 8, berarti ini hasilnya 2 gitu ya. Oke, lanjut. Karena kita punya R-nya 2, berarti kita harus cobain dua-duanya. Yang pertama untuk R-nya yang positif 2 dulu, baru yang R-nya sama dengan minus 2. Syukur-syukur kalau karena ini soalnya PG, kalau kita dapat yang 2 ya udah, yang min 2-nya nggak usah dicoba ya. Ini ditanya suku ke-7, berarti U7. U7 itu berarti AR pangkat 6. A-nya adalah 3, R-nya adalah 2 pangkat 6. 3 kali 2 pangkat 6 kebetulan 192. Ya, jadi jawabannya langsung ada. Yang ini nggak usah dihitung lagi. Kalau esai gimana? Kalau esai harus dua-duanya. Ya, gitu ya. Lanjut, 12. Dua suku kedua dan suku keempat adalah 1 dan 1/9. Berarti saya tulis U2 sama dengan 1, U4 sama dengan 1/9. Dan karena ini barisan deret geometri, berarti kita harus pakai rumus yang geometri. U2 berarti AR pangkat 2 kurang 1. AR pangkat 1 ya, sama dengan 1. Nah, kalau di sininya 4, berarti di sininya 3. Pasti berkurang 1, sama dengan 1/9. Terus kalau geometri, kita harus mainnya pecahan. Ya, jangan eliminasi substitusi. Substitusi bisa sih, kalau eliminasi nggak bisa. Nah, ini kita coret dulu. Ya, ini juga coret, sisa tinggal 2. Jadi di bawahnya kita tulis 1/R kuadrat sama dengan 1 dibagi 1/9. Kalau nggak bisa, hitung dulu. 1 bagi 1/9 itu berarti 1 kali 9/1. Berapa hasilnya? 9. Ya, 9/1 berarti. 9/1. Oke, kali silang. 9R kuadrat sama dengan 1 kali 1 ya 1. R kuadrat sama dengan 1/9. R-nya sama dengan kuadratnya pindah jadi akar ya. Akarnya akar genap, depannya harus ada plus minus guys. Sama dengan plus minus 1/3. Nah, di sini juga ada dua pilihan. Yang pertama adalah R-nya pakai yang plus atau R-nya pakai yang minus. Kita coba dulu pakai R yang plus. R-nya 1/3. Kita masukin ke sini, AR sama dengan 1, berarti AR sama dengan 1. A-nya nggak tahu berapa, R-nya masukin 1/3 sama dengan 1, dapat A-nya sama dengan 3. Nah, dapat A3, R-nya 1/3, yang ditanya jumlah semua deret itu. Karena ada kalimat tak hingga, jadi jumlahnya itu jumlah tak hingga. Rumusnya A/1 min R. A-nya adalah 3/1 min 1/3. Jadi hasilnya adalah berapa nih? 3 sama yang penyebut jadi 2/3 sama dengan 9/2 guys. 9/2 itu 4,5. Terus nomor 13. Nomor 13 kita punya suku pertama, suku kedua sama suku ketiga dari barisan geometri. Geometri itu berarti rasionya sama ya. Jadi kita harus cari rasio dulu. Pertama kita pakai rasionya yang ini. Rasio sama dengan suku keduanya dibagi suku pertamanya. Dan kalau rasionya saya pakai yang warna biru, berarti rasionya adalah min 3x tambah 10 per x minus 4. Dan kita tahu kalau geometri itu rasionya harus sama ya, berarti ini mereka dikombine jadinya x min 4 sama per 2x min 5 itu sama dengan min 3x tambah 10 per x minus 4. Kali silang guys, x minus 4 kali x minus 4 berarti x kuadrat min 4x min 4x min 8x plus 16. Capit kepiting ya. Yang ini juga sama, kaliin jadi min 6x kuadrat plus 15 plus 20 plus 35x min 5 kali 10 min 50. Yang kanan pindahin semua ke sebelah kiri, jadinya 7x pangkat 2 minus 43x tambah 66 sama dengan 0. Harus bisa difaktorin guys. Harus jago difaktorinnya. 7x kali x, kemudian 22 kali 3, ini minus, ini minus. Berarti x sama dengan 22/7, x sama dengan 3. Di sini juga lagi-lagi ada dua nilai x dan dua-duanya harus dipakai guys sebenarnya ya. Tapi karena ini PG, kita harus kita pilih yang angkanya bagus dulu, 3. Nah, 3-nya kita masukin ke sini. Ini saya copy paste dulu.
Kita punya kayak gini tadi ya. Masukin guys yang 3 dulu ya. Yang 3 dulu, masukin ke sini semua. Jadinya 2 kali 3, 6. 6 kurang 5 itu 1. 3 kurang 4, min 1. Min 9 tambah 10, 1. Nah ini berarti barisannya. Ya, dia tanyanya apa? Dia tanyanya, oh nggak usah ketang. X-nya guys. X-nya 3. Di sini ada 3, tapi nggak ada 22/7. Jadi kita pilih yang 3. Kalau SI pilihnya yang mana? Dua-duanya. Dua-duanya diambil. Ya, langsung nomor 14. 14 kita punya SN lagi guys. Ini mirip sama soal yang di atas. 14 SN sama dengan 2 pangkat N tambah 1 ditambah 2 pangkat N dikurangi 3. Caranya gimana tadi? Masukin S1 ya. 2 pangkat 1 tambah 1 ditambah 2 pangkat 1 kurang 3. Ini hasilnya 4 tambah 2, 6 kurang 3, 3. S1 tadi artinya apa? Masih U1 ya. Jadi U1 nya udah dapat 3. Kemudian kita masukin S2. 2 pangkat 2 tambah 1 ditambah 2 pangkat 2 kurang 3. Ini hasilnya 8 tambah 4, 12. 12 kurang 3 itu 9. Nah 9 itu banyak yang menyangka bahwa ini adalah U2. Salah, bukan U2. Bukan juga 9 kurang 3 jadi beda. Bukan ya. S2 itu artinya U1 ditambah U2. Jumlah 2 suku pertama harus sama dengan 9. Dan U1 nya 3 tadi. 3 ditambah U2 sama dengan 9. Dapat dong U2 nya. U2 nya adalah 6. Nah kita punya barisannya sekarang. Barisannya adalah 3,6. Pertamanya 3, keduanya 6. Yang ditanya adalah rasio. Rasio caranya 6 bagi 3. 2. Gampang ya. Nomor 15. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 200 meter. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 200 meter ya. Terus naiknya 4/5. Jadi kita hitung dulu. 4/5 kali 200 berapa? Sama dengan 160. Berarti dia naiknya 160. Turun lagi 160. Naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, dan seterusnya sampai tak terhingga ya. Jadi barisannya apa aja? Barisannya adalah 200 ditambah ini tadi 160 ya. Tambah 160, tambah 160 lagi, ditambah titik-titik. Nah, sampai sini aja cukup. Ini di video saya udah ada. Di video saya bilang ini A-nya. A-nya adalah 160. Jangan pakai yang 200 ya. Karena 200-nya cuma sendiri, sedangkan yang 160 ini kembar. Jadi kita pakai yang 160. Terus rasionya. Rasionya bisa kalian cari dari yang ketiga. Kalian harus cari ini dulu. Atau langsung dari soal. Dari soal itu 4/5 kali tingginya. 4/5. Gitu ya. Nah dari sini kita cari S tak hingganya. Karena bolanya mantul sampai tak terhingga. Berarti S tak hingga. A/1 min R sama dengan A-nya adalah 160 per 1 kurangi 4/5. Jadi hasilnya 160 per 1/5. Jadi hasilnya adalah 800 cm. Gitu. Nah, tapi kalau kalian perhatiin 160-nya ada 2, berarti dia kembar. Nanti di sebelah sini juga pasti ada yang 2 kembar. Warna merah sama warna biru, warna merah, warna biru, dan seterusnya. Artinya 800-nya tuh kembar 2. Jadi kita harus kali 2. Jadi hasilnya adalah 1600 cm. Kemudian kita punya angka depannya nih 200 belum dimasukin kan. Jadi 1600-nya ditambah lagi 200. Jadi hasilnya adalah 1800 cm. Itu ya. Ini ada cara cepatnya tapi saya nggak mau kasih. Kalian cari tahu sendiri. Kalau mau pakai di PG boleh. Kalau cara cepat di SI nggak boleh ya. Kemudian lanjut nomor 16. Nah kali ini nomor 16 itu ada ayunan. Nah ayunan sedikit berbeda sama bola yang tadi ya. Kalau ayunan itu kayak gini. Dia ngayun ke sini. Katanya pertama kali ngayun itu sejauh 120 cm. Nah kemudian dia ngayun lagi. Tapi cuman 8/9-nya ya. 8/9 dari ini berapa ya? Kita hitung dulu. 8/9 kali 120 bagi 3. Ini 3 bagi 3, ini 40. Oh berarti 320 per 3. Kemudian dia ngayun lagi. Ngayun laginya berkurang langsung ya. 8/9-nya lagi. Dan dia ngayun lagi dari sini berkurang lagi. Dan makin lama, makin lama, makin lama, makin kecil, makin kecil, makin kecil, dan tak hingga. Oke. Jadi kita punya barisannya adalah 120 cm ditambah berapa ini? 320
per 3 cm ditambah titik-titik. Lihat, nggak ada yang double kan? Kalau tadi di bola ada yang double, kalau di ayunan nggak ada. Nah, kalau nggak ada yang double, berarti A-nya jangan yang aneh-aneh, pakai yang ini aja. A sama dengan 120. Ini masih jumlah tak hingga ya, yang ditanya panjang lintasan seluruhnya hingga berhenti. Berarti S tak hingga sama dengan A per 1 min R. A-nya adalah 120, 1 min R. R-nya bisa dapat dari sini, atau kalian mau ngitung ini bagi ini juga boleh. 8 per 9, jadi hasilnya 120 per 1/9, hasilnya adalah 1080. Cek. Kemudian nomor 17. Nomor 17, kita punya 1/3, ditambah 1/9, ditambah 1/27. Ini kalau kamu perhatiin itu, bawahnya dikali 3 semua ya. 1/729, berarti perkalian itu geometri. Nah, kita siapin A-nya dulu. A-nya ini, A-nya adalah 1/3. Kemudian rasio. Rasionya tuh ini bagi ini ya. 1/9 bagi 1/3. Yang kanan bagi yang kiri, selalu. Jadi hasilnya 1/3 rasionya. Ini namanya apa guys? Ini namanya UN. UN itu rumusnya A kali R pangkat N min 1. Karena N-nya belum tahu, saya mau cari tahu dulu N-nya berapa. UN 1/729. A masukin 1/3. Rasionya masukin 1/3 juga, pangkat N min 1. Kemudian 3 ini kali silang ke sini. Jadi 3/729 ya. 3/729 sama dengan 1/3 pangkat N min 1. Nggak usah pakai logaritma guys. Nanti kita pakai par pangkatan aja. Ini coret dulu. Jadinya 81. Bener nggak? Salah guys. 243 ya. 243. Oke. Terus kita bisa sederhanain 243 itu 3 pangkat 45 ya. 3 pangkat 5 sama dengan 1/3 pangkat N min 1. Tahu dari mana Pak? 3 pangkat 5 itu pakai pound faktor ya. Nah, pangkat 5 itu berarti bisa dikeluarin jadi 1/3 pangkat 5 sama dengan 1/3 pangkat N min 1. Kita bisa coret 1/3-nya karena udah sama. 5 sama dengan N min 1, N sama dengan 6. Yang ditanya apa? Yang ditanya itu jumlahnya nih, tambah sama dengan A per B. Berarti jumlahnya. Karena di sini cuma ada 6 suku, berarti kita harus cari S6 ya. Oke, di sini guys. S6 dari barisan geometri. A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. A-nya 1/3. 1 min R-nya 1/3 pangkat 6 per 1 min 1/3. Oke, cara ngitungnya gini. Atasnya biarin dulu 1/3. Satunya ini kita hitung jadi berapa nih? Pangkat 6 berarti 729 ya. Nah, yang satunya langsung sama yang penyebut. Jadi 729 per 729. Ini juga sama yang penyebut 3/3 kurang 1/3. Jadinya 2/3. 3 yang ini bisa dicoret, jadi tinggal 1/2. 1/2 buka kurung, kurangin aja 728 per 729. Kaliin, coret 728-nya 364 ya per 729. Nah, ini jawabannya. Ini adalah A-nya, ini adalah B-nya ya. Yang ditanya apa? Selisih antara A dan B. Selisih antara A dan B berarti 729 dikurangi 364. Hasilnya adalah 365 guys. Nah, ini. Oke. Nah, kalau ada yang berbeda jawabannya sama ini, memang soalnya sedikit ambigu. Dia nggak ngomong si A per B-nya dalam bentuk apa ya. Ini belum disederhanain sama saya. Ini sebenarnya bisa disederhanain dibagi berapa ya? Oh, enggak bisa guys. Jadi gini aja ya, oke. Kemudian 18, nomor 18 diketahui suku tengahnya adalah 1/18, berarti UT sama dengan 1/18. Kemudian suku terbesarnya, bilangan terbesar itu berarti UN sama dengan 1/162 ya. Yang ditanya rasio 5 bilangan. Ada 5 bilangan, berarti terakhirnya adalah U5. Nah, dari sini kita cari dulu pakai rumus UT. UT itu rumusnya untuk barisan geometri adalah akar A dikali UN. UT-nya adalah 1/18, akarnya akar aja, A-nya ya A, UN-nya ya 1/162.
karena dia bilang yang terbesar 162, berarti yang terakhir. Terus akarnya pindahin ke sebelah kiri jadi pangkat ya, 1/18 pangkat 2 sama dengan A kali 1/162. Ini jadinya berapa? 324. 162 nya pindah ke sebelah kiri jadi kali 162 sama dengan A. Sederhanain, nanti dapat A-nya. A-nya berapa ya? Setengah guys. Setengah sama dengan A. Tuh angkanya bagus-bagus kan ya. A-nya setengah, rasionya yang ditanya. Oke, kita cari rasio pakai U5 guys. Masukin ke sini. Yuk, U5 rumus cepatnya apa tadi? AR pangkat 4 sama dengan 1/162. A-nya setengah, R-nya nggak tahu, biarin aja 1/162. R pangkat 4 sama dengan, kali silang ke sini 2-nya jadi 2/162. R pangkat 4 sama dengan 1/81. Pindahin pangkatnya jadi akar ya. Akarnya kebetulan akar 4. 81-nya kita ubah, nggak usah lah, gitu aja. Karena akarnya akar genap, depannya harus ada plus minus. Berarti R-nya sama dengan plus minus. Nah, cara ngitungnya ya 81 pakai pound faktor lagi ya. 3, 27, 3, 9, 3, 3. Cari yang kembar 4, karena akarnya akar 4. 1, 2, 3, 4. Berarti hasilnya adalah 1/3. Lah, kenapa 1/3? Nggak 3 aja. Ya karena di atasnya 1. Itu 1 diakarin 4 ya 1 ya. Hasilnya bisa plus 1/3, bisa min 1/3. Kebetulan di sini adanya yang plus 1/3. Hah? Mana Sir? 1/3? Ya ini 3/9. 3/9 dikecilin kan jadinya 1/3 ya. Nah, kalian mah suka apa? Mainin saya ya. Ini 1/3. Masa itu nggak tahu ya. Nomor 5, 5 buah angka disisipkan di antara 3 dan 192. 3, 4, 5. Disisipin 5, belakangnya 192. Sehingga membentuk barisan geometri. Nah, ini kita cari rasionya dulu. Rasio sama dengan 192 bagi 3. Hasilnya adalah 64. Kemudian disisipin 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada rasio yang baru. Rasio yang baru adalah akar dari K plus 1 dari rasio yang lama. K-nya adalah 5 tambah 1, akar 64. Jadi hasilnya akar 6 dari 64. Jadi hasilnya adalah 2. Nah, ini juga sama ya, akarnya akar genap, jangan lupa plus minus. Berarti rasio yang barunya bisa plus 2, bisa min 2. Kita coba dulu pakainya yang rasionya 2 ya. Kalau rasionya 2, berarti ini kali 2. Jadi 6. Kali 2 lagi, 12. Kali 2 lagi, 24. Nah, ini adalah suku keempat. Pertanyaannya memang suku keempat. Jadi suku keempatnya 24, udah dapat ya udah. Nggak usah pakai yang minus 2. Kalau nggak dapat, baru pakai yang minus 2 ya. Lanjut, 20 terakhir guys. 20 kita punya U9. Langsung aja U9 berarti AR pangkat 8. Tuh, menghemat waktu lagi, nggak usah tulis diketahui. Yang bawah U4. U4 nya sama dengan 4. U4 itu AR pangkat 3. Sama dengan 4. Coret. Coret, 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 coret. R pangkat 5. Coret, coret. Berapa? 32. R pangkat 5 sama dengan 32. Pangkat 5-nya pindahin jadi akar 5, 32. Nggak usah plus minus karena ini ganjil. Sama dengan 2. Dapat rasionya 2. Belum beres. Masukin sini. Jadi A kali R pangkat 3 sama dengan 4. A kali 2 pangkat 3 sama dengan 4. A kali 8 sama dengan 4. A-nya sama dengan 1/2 guys. Tuh, dapat A, dapat R. Ini ditanya S10. Ya udah cari S10. S10 dari geometri. Apa? A buka kurung R pangkat N min 1. Kita pakai yang R pangkat N min 1 karena R-nya 2 ya, lebih besar dari 1. A-nya setengah. R-nya 2 pangkat 10 kurang 1/2 kurang 1. 2 kurang 1, 1. Berarti nggak usah tulis. Setengah kali 1024 kurangin 1, 1023. Setengah kali 1023. Berarti 1023 bagi 2. 511,5. Dah, itu guys. Itu latihan ulangan kalian. Semoga kalian mengerti. Kalau masih nggak ngerti boleh tanya saya.
ulangannya dipersiapkan dengan baik ya. Dadah, see you.